Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soli dan solihah kelas 6 STIT Ar-Ruhamah? Hari ini kita akan belajar tematik 6M menuju masyarakat sehat, memasuki subtema 1 yaitu masyarakat peduli lingkungan. Kita akan belajar muatan IPS. Anak-anakku soli dan solihah, sebelum kalian belajar, ingat 5 hal penting cegah COVID-19. Yang pertama yaitu sering cuci tangan, memakai sabun. Kedua, tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan serta menggunakan masker. Ini adalah Bapak Proklamator kita. Kita akan belajar hari ini adalah makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan ini adalah tulis tangan dari Bapak Insinyur Soekarno tentang teks proklamasi. Ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik. Ini adalah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa melihat atau membaca, ada Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada di sini juga Ibu Fatmawati, Sayuti Malik, Pran S. Muchtar, ada juga BM Dia, ada juga Saharudin. Ini adalah tokoh-tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku soli dan solihah, di buku 6F ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia luar bahwa status Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka artinya bebas dari penjajahan. Dengan begitu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto, artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan. Meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain, proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan negara lain. Oleh karena itu proklamasi memiliki makna lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi juga memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan bangsa dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Anak-anakku soli dan solihah, di sini kita akan menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makna proklamasi secara spiritual, maksudnya bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Yang kedua adalah proklamasi ditinjau dari aspek hukum, memiliki
makna berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, makna proklamasi ditinjau dari aspek sosiologi, berarti perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Yang keempat adalah makna proklamasi ditinjau dari aspek politis, berarti bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Yang kelima adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ditinjau dari aspek historis, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Anak-anakku solid dan solihah, ini adalah tugas mandiri setelah kalian menyimak materi tentang makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tuliskan teks proklamasi, yang kedua adalah jelaskan makna proklamasi berdasarkan aspek, yaitu aspek spiritual, aspek historis, dan aspek politis. Untuk pengumpulan hari ini kalian silahkan wabrik ke wali kelas masing-masing kelas 6 ya. Jazakallah khairan katsira. Selamat belajar anak-anakku solid dan solihah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.